Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua? Oke. Tadi malam jam berapa tidur? 10. Ada jam 9, ada jam 10, ada jam 11. Setengah 9. Bagusnya jam berapa? 9. Hah? Jam Bagusnya jam berapa tidur? 10. Ya jam 9 ya. Atau jam 10 ya, bolehlah. Supaya cepat juga bangunnya paginya toh. Kalau begadang sih pasti susah bangunnya lagi. Kalau kalian tidur cepat dan bangun cepat, itu kalian sudah melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia. Nah, ya sebelum kita lanjut, tua kelas untuk menyiapkan dulu kelasnya. Saya mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Pali sama Nadia. Kenapa Pali? Ada yang tahu kenapa Pali? Tidak ada kabarnya. Kalau Nadia? Tidak ada kabarnya juga. Oke. Pelajaran kita pada hari ini adalah mata pelajaran coding. Ini adalah mata pelajaran baru yang wajib dipelajari oleh kelas 5 SD. Pembelajaran kita pada hari ini kita belajar coding. Jadi coding itu bisa kita integrasikan dengan pelajaran apapun, misalnya pelajaran bahasa Indonesia kah atau pelajaran matematika. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bagaimana kita bisa menyusun urutan langkah sebuah atau sesuatu pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah masalah sederhana. Jadi ada bagaimana langkah-langkahnya itu supaya bisa kita menyelesaikan masalah. Kemudian mengenali pola berulang. Jadi ada itu pekerjaan atau kegiatan itu berulang terus. Setiap hari berulang terus itu pekerjaan. Tapi mungkin kita tidak sadari pekerjaan seperti apa itu yang berulang setiap hari. Nanti kita tanyakan. Oke. Jadi dari pelajaran kita, ya materi kita pada hari ini, diharapkan itu ada dimensi profil kelulusan yang bisa kita peroleh, yaitu penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Oke. Jadi karena ini coding adalah mata pelajaran pilihan kita untuk semester ini, jadi mulai hari ini sampai seterusnya, setiap minggu ada 2 jam pelajaran coding yang akan kita pelajari setiap minggu. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan urutan tadi mulai dari bangun sampai berangkat sekolah? Ada yang mau menjelaskan apa saja yang kalian lakukan mulai dari bangun sampai pergi ke sekolah? Nah, siapa yang bisa? Fikri. Nah. Bangun di pagi, Pak. Ya, bangun. Kemudian sudah bangun? Baru sarapan. Bangun, mandi, sarapan, terus siap-siap ke sekolah. Kemudian pergi. Iya, jadi seperti itu ya urutan langkahnya. Ya, silakan Amel. Ya, apa? Bangun pagi. Ya, pergi mandi. Bisa ya. Terus? Sudah mandi apa lagi?
Apa sudah mandi? Apa dibikin sudah mandi? Ya bersuara semua. Sudah mandi apa? Hah? Sarapan. Tidak pakai baju? Siap. Pakai baju. Ya pakai baju dulu. Sarapan. Berangkat pakai bola. Pakai sepatu. Baru berangkat ke sekolah ya. Seperti itu ya urutan-urutannya. Jadi bisa lagi diperinci urutannya. Urutan mandinya seperti apa? Kalau mandi seperti apa urutannya? Pakai sabun, sikat gigi, ya pakai sampo, ya seperti itu ya. Oke, jadi itulah salah satu coding ya, atau bagian daripada coding yang akan kita pelajari mulai hari ini sampai seterusnya, minggu depan seterusnya. Seperti itu ya, kita belajar tentang urutan, kita belajar tentang logika atau pola berulang. Jadi salah satu materi coding kita ya pada hari ini akan kita pelajari yaitu berpikir komputasional. Seperti apa itu berpikir komputasional? Ada yang pernah dengar komputasional atau berpikir komputasional? Tidak pernah? Jadi maksudnya itu berpikir komputasional adalah bagaimana kita berpikir sama seperti cara kerjanya, cara berpikirnya komputer. Jadi seperti berpikir komputer, maksudnya itu berpikir komputasional. Dari kata komputer, komputasional. Jadi bagaimana kita diajar itu untuk kita belajar berpikir secara komputasional atau sama seperti cara kerjanya komputer kita berpikir. Bagaimana komputer itu berpikir? Biasanya itu apa yang kita perintahkan itu yang dilakukan. Nah, begitu. Nah, berpikir komputasional sama seperti ada urutan yang harus dilalui, kemudian ada polanya, kemudian nanti bergerak kalau kita perintah. Kalau diperintah itu sesuai dengan urutannya, sesuai dengan perintahnya. Dia bergerak sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Nah, khusus untuk hari ini kita fokusnya itu tentang urutan, ya, urutan sederhana. Sekarang saya tugaskan ke kalian, coba kalian membuat urutan cara menggosok gigi. Oke, sudah ya? Sudah menuliskan urutan cara menggosok gigi? Sudah ya. Jadi siapa yang mau naik? Ya, Amel dulu. Cara menggosok gigi. Ya. 1. Mengambil sikat gigi. 2. Mencuci sikat gigi. 3. Mengambil pasta gigi. 4. Membuka penutup pasta gigi. 5. Mempencet pasta gigi. 6. Menaruh pasta gigi ke sikat gigi. 7. Menggosok gigi kanan kiri dan atas bawah sampai bersih. 8. Berkumur-kumur dan menaruh sikat gigi dan pasta gigi ke tempat semula. Iya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Amelia. Menyikat gigi. 9. Mengambil air. Jadi seperti itulah berpikir komputasional. Ada urutan yang harus dikerjakan supaya bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi pentingnya urutan langkah itu tadi, supaya apa yang kita sudah rencanakan, apa yang sudah kita rancang di awal itu akan sesuai dengan tujuan akhirnya. Sekarang saya mau tanya, Bapak mau tanya, dari menggosok gigi apakah itu berulang?
Hah? Berulang tidak kalau kita menggosok gigi? Misalnya berulang maksudnya itu apakah cuma sekedar satu kali disikat atau berulang-ulang terus kita sikat? Berulang toh sampainya bersih. Atas dulu atau bawah dulu, sudah bawa kanan kiri, di bawah di samping sini semua digosok gitu ya. Oke. Ya, jadi sama seperti yang ada di komputer atau di Chromebook-nya. Nanti ya, kalau kita sudah ini atau minggu depannya kita akan belajar di komputer atau di Chromebook untuk bagaimana ada aplikasi nanti namanya Scratch. Itu yang akan kita belajar membuat kartun. Ya, belajar membuat kartun, bagaimana itu kartun bisa jalan, bisa melompat. Mau? Nah, ada nanti ya. Nanti minggu depan kita belajar bagaimana caranya itu membuat seperti itu. Namanya aplikasi Scratch. Satu lagi tentang pentingnya urutan langkah dalam membuat sesuatu atau dalam melakukan sesuatu. Untuk tugas yang kedua, kalian diskusi ya, untuk kita presentasikan kalian lagi di depan. Misalnya ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Buat urutan langkah dalam membuat. Yang di belakang cara membuat mie. Ya, mie instan. Oh iya, nasi goreng ini. Nasi goreng. Oh, ini telur dadar. Ya, silakan bikin. Silakan buat urutannya. Bukan. Di sini. Di catatannya, iya. Silakan diskusikan sama temannya cara membuat membuat telur dadar, ini membuat nasi goreng, yang di belakang membuat mie instan. Ya, silakan didiskusikan, komunikasikan sama teman kelompoknya. Didiskusikan, diceritakan sama temannya bagaimana caranya bikin mie instan. Ini nasi goreng apa? Nasi goreng apa? Apa? Nasi goreng apa? Rica-rica? Nasi goreng apa sih? Tepung bumbu? Ya, silakan ditulis bagaimana caranya. Apakah kalian pernah bikin nasi goreng di rumah? Kalau pernah dia, ya kira-kira seperti apa? Ya. Nah, kalau ini bikin telur dadar. Bagaimana caranya bikin telur dadar? Siapa yang selalu makan telur dadar? Nah, bagaimana caranya bikin? Pasti sering lihat atau sering bikin. Siapa biasa bikin telur dadar? Hah? Atau dibikinkan? Ya. Apakah langsung semua telurnya dikasih masuk di wajan? Enggak. Nah, ya. Dadar sudah tadi dadar, hah? Iya. Apa? Sudah semua? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? Oke, kelompok 3 dulu. Naik, silakan dibaca di atas. Ya, Kami dari kelompok 3 akan bacakan cara membuat mie. Ya. Instan. 1. Ambil panci. 2. Ambil air. 3. Kasih panas air. 4. Tunggu mendidih airnya. 5. Dibuka terus dikasih masuk ke panci panas. Ambil piring. 8. Buka bungkus bumbunya. 9. Jangan lupa aduk minyak. 10. Tunggu 5 menit. 11. Diangkat lalu buang airnya.
12. Taruh piring yang ada bumbunya. 11. Biar ada di piring. Ini siap dimakan. Ya, silakan duduk kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ini dari kelompok 2 akan membacakan cara membuat nasi goreng. Ya, silakan. Cara membuat nasi goreng. 1. Mengambil panci dan minyak. 2. Menaruh panci ke kompor. Mengaduk-aduk bumbu hingga wangi. 8. Menaruh nasi ke dalam panci dan mengaduk-aduk tercampur kecap, masako dan ladaku. 10. Mengaduk-aduk hingga matang. Dan goreng siap disajikan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membacakan cara membuat telur dadar. Ya, oke. 1. Mengambil panci. 2. Nyalakan kompor dan panaskan panci. 3. Mengambil telur dan membasahi telurnya. 4. Mengambil mangkok dan memecahkannya di mangkok, memasukkannya di panci dengan lalu menunggunya sampai matang. Apa? Yang terakhir. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi seperti itu ya, kita belajar berpikir komputasional, berpikir bagaimana caranya kita berpikir sama seperti cara berpikirnya komputer. Oke, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri dulu. Nah, silakan berdiri. Berpasangan. Nah, ada satu. Oh iya, 3 orang di sini. Ini. Begini. Kita bermain up down begini ya. Kalau saya bilang up, maka tangan yang paling bawah itu naik. Coba up. Mana tangan di bawah? Up. 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 Nah, begitu ya. Kalau saya bilang shake, digoyang begini. Nah, begitu ya. Shake. Kalau saya bilang boom, maka tangan yang paling atas pukul tangan di bawahnya. Yang di bawah menghindar. Ya, kalau yang di bawah berhasil menghindar, maka dia yang menang. Tapi kalau berhasil pukul tangan di bawahnya, berarti kalah. Ya. Semua tangannya kasih pindah semua tangannya. Ya, begitu. Ya, coba kita tes. Up, shake, boom. Nah. Siapa paling atas? Kena. Ini siapa paling? Menghindar. Aku pukul lagi kembali. Anda dipukul kembali. Tangannya begini. Semua berhadapan. Ya. Nggak bisa bertiga. Satu mau saja. Ya. Kalau silakan dipilih hitam, siapa pilih hitam, siapa pilih hijau. Kalau saya bilang hitam yang memukul. Iya, hijau menghindar. Ya. Coba diulang, tes. Kasih sejajar ya. Ya begitu ya. Hitam. Berarti kalau begitu. Ulang.
Jauh. Begitu ya. Hitam. Kenapa selalu menghindar? Ulang satu kali lagi. Hijau. Oke, silakan duduk kembali. Jadi, bagaimana perasaannya tadi belajar coding atau kecerdasan artifisial? Seru ya. Apa tadi dipelajari tentang apa? Nah, itu ya. Kemudian apa lagi? Tentang belajar urutan. Urutan apa? Langkah-langkah melakukan. Nah, membuat. Ya, coba langkah-langkah membuat apa? Ya, membuat nasi goreng. Apa lagi? Nasi goreng telur dadar. Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Jadi cukup pertemuan kita pada hari ini tentang belajar coding atau berpikir komputasional. Minggu depan kita belajar lagi, tapi mungkin kita akan bawa Chromebook masuk, kita belajar bagaimana cara membuat Scratch. Nah, itu ya. Jadi intinya adalah kesimpulan pada hari ini bahwa berpikir komputasional itu adalah berpikir seperti halnya cara kerjanya komputer. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Ya, seperti itu ya. Jadi cukup pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.